Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan memetakan garis waktu dari film 28 Days Later dan 28 Weeks Later yang mengarah ke 28 Years Later. Peringatan, akan ada spoiler besar untuk dua film pertama. Segalanya berubah pada suatu hari naas ketika sekelompok aktivis dari Animal Freedom Front menyusup ke sebuah laboratorium di Cambridge, tempat simpanse-simpanse sedang dijadikan objek eksperimen. Meskipun kondisi mereka terlihat kejam, para simpanse itu sebenarnya dikurung karena alasan yang penting. Mereka semua telah terinfeksi virus rage yang baru dikembangkan. The chimps are infected. They're highly contagious. Walaupun seorang ilmuwan sudah memperingatkan, para aktivis tetap melepaskan salah satu simpanse tanpa menyadari bahwa mereka juga membebaskan penyakit yang sangat mudah menular. Hanya dalam hitungan detik setelah diserang, salah satu aktivis langsung berubah menjadi sosok penuh kemarahan tak terkendali. Cukup terkena darah atau liur dari pembawa virus, maka seseorang bisa tertular. Tidak butuh waktu lama hingga semua orang di laboratorium itu terinfeksi dan virus pun menyebar ke seluruh Britania Raya dalam waktu kurang dari 28 hari. Pada hari ke-8, infeksi ini secara resmi berubah menjadi epidemi. Perdana Menteri saat itu, Tony Blair, menetapkan status darurat dan militer diberi instruksi untuk menembak mati siapapun yang terinfeksi. Pada hari ke-15, evakuasi massal dari daratan utama Britania diperintahkan walaupun kepanikan sama liarnya dengan virus itu sendiri. Pos pemeriksaan pemerintah dibanjiri, jalanan macet total, dan kekacauan pecah di bandara-bandara London membuat krisis pengungsi yang tak terhindarkan. Perserikatan bangsa-bangsa membangun kem-kem raksasa. Sebelum siaran televisi dan radio terputus, ada laporan bahwa Paris dan New York juga ikut terdampak. The army blockades were overrun. And that's when the exodus started. Namun, Inggris tetap menjadi pusat wabah. London jatuh pada hari ke-20 dengan jutaan orang terinfeksi, tak terhitung jumlah yang hilang, dan para survivor terpaksa mengambil langkah-langkah nekat. Salah satu dari para survivor itu adalah Donald Harris. Ketika wabah dimulai, Don dan istrinya Alice bersembunyi di sebuah rumah di pinggiran London. Mereka sedikit lega karena dua anak mereka sedang berada di luar negeri saat kekacauan terjadi. Namun, segalanya berubah ketika seorang anak laki-laki muncul di depan pintu. Meskipun anak tersebut tidak terinfeksi virus rage, tanpa sengaja ia mengundang para terinfeksi ke dalam rumah. Jendela yang dipaku tidak mampu menahan serbuan. Alice yang menolak untuk meninggalkan anak itu justru ditinggal Don yang kabur menyelamatkan diri menggunakan perahu, meninggalkan istrinya dan semua orang yang telah berbagi makanan dengannya untuk mati. Sementara itu, di pusat kota London, seorang kurir sepeda bernama Jim terbangun dari koma di rumah sakit St. Thomas. Tidak ada dokter, perawat, maupun pasien lain. Hello? Saat keluar dari rumah sakit, ia mendapati bahwa kota itu sudah sepi, tapi bukan berarti sudah kosong. Para terinfeksi berkeliaran di mana-mana. Namun Jim akhirnya bertemu dengan dua survivor, Selina dan Mark. Ketiganya pergi ke Deptford, di mana Jim mendapati bahwa orang tuanya lebih memilih mengakhiri hidup mereka sendiri daripada berubah menjadi monster. Ketika Mark diserang malam itu, Selina tanpa ragu membunuhnya. Dengan kecepatan penyebaran virus yang luar biasa, tidak ada waktu untuk meragukan keputusan membunuh rekan yang mungkin sudah terinfeksi. We have to leave now. More infected will be coming. Mereka kemudian pergi menuju Balfron Tower dan bertemu dengan seorang sopir taksi bernama Frank dan putrinya, Hannah. This is my daughter, Hannah. Come on, sweetheart, say hello. Berdasarkan siaran radio militer, tampaknya keselamatan bahkan mungkin obat menanti di dekat Manchester. Namun, semua itu ternyata hanyalah umpan palsu. Dan berbicara soal darah, satu tetes kecil cukup untuk mengakhiri hidup Frank sebelum ia ditembak mati. Stay away from him!
Meskipun sekelompok tentara menyelamatkan mereka, ternyata mereka juga tidak bisa dipercaya. Mayor Henry West ternyata punya rencana busuk, menjadikan Selina dan Hannah sebagai budak seks bagi para tentaranya demi, dalam tanda kutip, membangun kembali umat manusia. I moved us from the blockade, I set the radio broadcasting, and I promised them women. Because women mean a future. Tapi dunia belum sepenuhnya hancur, terbukti dari sebuah jet yang terlihat oleh Jim dari kejauhan. Kembali untuk menyelamatkan Selina dan Hannah, Jim memanfaatkan salah satu tentara yang terinfeksi untuk menyerang rekan-rekannya sendiri. Sebelum mereka bertiga berhasil melarikan diri, West menembak Jim tepat di perutnya. Namun, ia meremehkan kemampuan mengemudi Hannah yang akhirnya membawanya menuju ajal. 28 hari kemudian, Jim kembali terbangun di ranjang setelah insiden kecelakaan. Selina dan Hannah kini bersamanya di Cumbria setelah mereka menemukan sebuah rumah terpencil. Para terinfeksi yang sebelumnya tampak tak terhentikan akhirnya menunjukkan kelemahan. Mereka tidak bisa bertahan hidup tanpa tubuh segar untuk dimangsa. Jet yang sebelumnya dilihat Jim juga bukanlah halusinasi, memberikan harapan bahwa keselamatan mungkin sudah di depan mata. Dalam minggu-minggu berikutnya, lebih banyak terinfeksi yang mati kelaparan, sementara pasukan NATO yang dipimpin Amerika Serikat tiba di London. Daratan Britania dinyatakan bebas infeksi dan proses rekonstruksi pun dimulai. Sayangnya, wabah ini bukanlah yang terakhir. Setelah 28 minggu berlalu, Tammy Harris dan adik laki-lakinya Andy kembali ke Britania, di mana para pengungsi perlahan-lahan mulai diperbolehkan kembali. Para survivor dibatasi hanya bisa berada di District 1 di Isle of Dogs, sementara wilayah lain di London masih dipenuhi mayat. Although the Isle of Dogs is completely safe, the surrounding area of London is not. Terdapat juga satwa liar, namun penelitian menunjukkan bahwa virus hanya menyerang primata. Tammy dan Andy akhirnya bertemu kembali dengan ayah mereka, Don, yang kesulitan menjelaskan betapa pengejutnya ia saat detik-detik terakhir ibunya. Namun ternyata Alice belum meninggal. Saat menyelinap ke rumah lama mereka, Andy dan Tammy menemukan bahwa sang ibu masih hidup. Mayor Scarlett Levi menyimpulkan bahwa Alice adalah pembawa tanpa gejala yang mungkin bisa menjadi kunci dari penemuan obat. Tapi meskipun tidak menunjukkan gejala, Alice tetap terinfeksi dan menular. Technically, she's not immune. She's a carrier. Dalam keputusan paling bodoh di franchise ini, selain tentu saja menciptakan virus itu sendiri, Don mencium istrinya yang nyaris tidak dijaga itu. Rage langsung aktif, Don membunuh Alice dan memulai wabah baru. Scarlett menyelamatkan Andy dan Tammy dengan harapan bahwa mereka juga asimptomatik seperti ibunya. Namun, ketika penyebaran virus semakin tidak terkendali, General Stone memutuskan bahwa semua orang harus dieliminasi. Mendengar perintah tersebut, penembak G2 Delta Force bernama Doyle memilih untuk membantu Scarlett dan anak-anak itu bersama seorang pria bernama Sam Conway. Ketika Angkatan Udara mengebom District 1, mereka melarikan diri ke London dengan Don yang terus mengejar. Di sepanjang perjalanan, Sam terinfeksi saat mencoba kabur. Doyle tewas terbakar demi menyelamatkan yang lain dan Scarlett dibunuh oleh Don. Don juga berhasil menggigit Andy sebelum Don akhirnya dibunuh oleh Tammy. Seperti dugaan Scarlett, Andy adalah pembawa tanpa gejala. Am I one of them? Anak-anak itu akhirnya bertemu dengan kontak Doyle bernama Flynn yang setuju menerbangkan mereka dari London yang hancur menuju Prancis. Apa yang terjadi setelah itu hingga 28 hari berikutnya masih samar. Namun, helikopter Flynn terakhir terlihat ditinggalkan dan seseorang terdengar meminta bantuan lewat radio. Saat segerombolan terinfeksi berlari menuju Menara Eiffel, dapat dipastikan bahwa virus telah mencapai Paris dengan seluruh Eropa kini terancam. Belum jelas apa yang terjadi pada Tammy dan Andy, namun besar kemungkinannya bahwa mereka gagal menemukan obat. Kalau tidak, Rage tentu tidak akan terus menghantui Eropa 28 tahun kemudian.
Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Meskipun virus ini masih menyebar setelah 10.228 hari, umat manusia terus beradaptasi. Sekelompok survivor mendirikan komunitas di Lindisfarne, sebuah pulau di Northumberland. Di antara pulau itu dan daratan utama, terbentang jalan lintas yang panjang. Sesekali, tim kecil dikirim keluar pulau. No, I feel he's a bit young. He's ready, Jenny. Tapi, jika terjadi hal yang buruk, jangan harap ada regu penyelamat. Terinfeksi bukanlah satu-satunya ancaman. Virus ini juga telah melahirkan sekte yang gemar menghias diri dengan tulang. Virusnya pun telah berevolusi. There are many kinds of death. Para terinfeksi kini tidak hanya lebih kuat, tetapi juga lebih cerdas, mampu bersembunyi dan menyergap korbannya. Dan tidak, itu bukanlah Jim. Akankah epidemi ini berakhir? Atau kita akan masih membicarakan virus rage bahkan 28 dekade ke depan? Hanya waktu yang akan menjawabnya. This is a glorious day. Day of judgment. Apa momen favoritmu dari seri 28 Days Later? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu menikmati video ini? Cek juga video lain dari Watch Mojo Indonesia. Pastikan kamu sudah subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.